Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi array dan string. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang baru bergabung dan selamat melanjutkan menonton. Untuk yang sudah menonton video selanjutnya, kita akan membahas mengenai array dan string. Ini adalah salah satu materi yang cukup banyak dibahas di pemrograman 2. Ini jadi array itu kalian di pemrograman 1 sudah belajar. Jadi ini katakanlah ini nggak bisa nih n kayak gini. Ini harus dideklarasikan intn sama dengan 8. Berarti datanya itu dari 0 sampai 7. Karena di array itu indeksnya mulai dari 0 dan berakhir di n-1. Artinya array itu adalah tempat untuk menyimpan data dengan tipe data yang sama. Array itu bisa dianggap sebagai sebuah pointer. Misalnya katakan aja di C++ itu kan ada pointer begini. Kalau begini, artinya ketika ini di cout kan, itu akan memunculkan alamat memorinya. Kalau seperti ini juga akan memunculkan alamat memori dengan cara seperti ini. Kalau di Java, itu ketika kita menggunakan objek dan kita melakukan system out print atau system out print line, itu maka nilainya akan merupakan pointernya. Ketika misalnya node lah, node X sama dengan new node. Ketika kita menggunakan sistem out print ln, maka ini akan memunculkan objek. Nah, array ini sifatnya statis. Oh, mohon maaf. Untuk yang ini berarti ini objek ini adalah yang dimunculkan pointernya. Nah, kembali lagi ke sini, array itu statis. Artinya array hanya bisa menyimpan data sejumlah n. Artinya misalnya ini 8. Kita punya 9 data. Ya nggak bisa. Atau misalnya kita cuma punya 6, mau dikurangin. Ya nggak bisa. Kalau mau yang lebih fleksibel itu menggunakan array list. Yang juga adalah objek di Java. Kalau di C++ ada juga vektor dan semacamnya. Ya, sesuaikan dengan bahasa pemrograman masing-masing. Tetapi kalau di Python, ya array itu ya array list. Kalau yang seperti array di Python namanya tuple, yang bentuknya bukan begini tetapi begini. Kurung, bukan kurung siku. Ya artinya memang di sini array itu statis. Kalau mau dinamis pakai array list. Jadi bisa ditambah sesuai dengan keinginan jumlahnya kalau array list itu. Nah, kemudian untuk operasi pada array. Nah, ketika kita mau menginsert, misalnya insertnya itu berbasis indeks. Artinya 1, 2, 5, 3, 0, 1, 2, 3. Kita mau cari di A3. Masukin angka 8. Ini kan harus di shift 3, 8. Iya kalau 1. Kalau lebih dari 1 gimana? Berarti kompleksitasnya ON. Kalau berbasis value, itu sama ON juga. Tetapi beda. Jadi cari yang kosong, terus habis itu dimasukin. Kalau udah ada yang kosong, kompleksitasnya juga UN. Kalau search, itu misalnya search A3 itu isinya apa? Ya cukup panggil aja indeksnya. Berarti O1 langsung ketemu. Kalau value base, berarti kalau pakai linear search itu ON, pakai binary search O log N. Tapi binary search hanya untuk data yang terurut. Dan biasanya numerik. Kalau nggak numerik gimana? Ya bisa misalnya kalau string pakai equals to atau pakai compare to atau apa. Bisa aja, tapi lebih sulit. Nah, kalau pernah mendengar istilah binary search tree, sebenarnya binary search tree ini hampir mirip dengan binary search. Tetapi binary search
itu memang root-nya itu selalu yang tengah. Kemudian nanti left sama right-nya itu hasil dari partisi tengah yang partisi pertama, partisi kedua, dan seterusnya. Cuman kalau binary search itu harus urut. Kalau binary search tree, itu dari awal datanya harus dimasukkan dalam bentuk tree. Nah, untuk update, misalnya index base, misalnya kita lihat yang tadi ya, ini misalnya 8 mau diganti jadi 7. Ya tinggal ganti aja, berarti O1. Coba digambar lagi di sini, 1, 2, 5, 7, 1, 8. 8 mau diganti 7, ya ganti aja. Misalnya ARR3 mau diganti 7, ganti aja. Kalau value base, dicari dulu, misalnya yang nilainya 5 ada di sini, terus mau diganti 6. Ya, harus dicari dulu ya, tetap aja. Ya, kompleksitasnya ON, berarti. Kalau delete, itu ON. Kalau misalnya index base, artinya O1 buat nyari ditambah ON buat shifting. Sedangkan kalau value base, ON buat nyari, ON buat shifting. Dan ini kan nggak nested, berarti O2N atau ON. Tapi kalau yang dimasukin ada N data ya berarti ON kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk string. Pada Java, string itu dianggap sebagai sebuah objek. Dan nilainya nggak bisa diganti. Kalau mau mengganti nilai dari string, itu harus menggunakan string builder. Misalnya katakanlah ini ya. Ini. Ini nggak bisa kita E-nya mau diganti jadi A, ini nggak bisa. Atau kalau ditambah bisa ya, dedis. Ini bisa, karena kan tinggal concat string atau ditambah begitu. Tapi kalau dikurangin ya nggak bisa. Harus menggunakan string builder. Kalau string builder ini kosong, berarti ini stringnya kosong. Kalau ada isinya misalnya Dedi atau apa, berarti tinggal dimasukin ke sini. Tolong dikoreksi di kolom komentar ya kalau misalnya ada yang salah. Nah, ini beberapa operasi pada string ini hanya sebagian aja. Untuk sisanya bisa teman-teman baca di Geeks for Geeks atau di Oracle-nya juga bisa. Jadi ini hanya beberapa operasi yang sering digunakan aja. Kemudian kita masuk ke linked list. Linked list itu berbeda sama array. Linked list itu lebih dinamis. Artinya bisa sini nanti tambah sini, tambah sini. Dan di linked list itu ngakses datanya nggak bisa pakai indeks, harus dari awal. Makanya ada head. Dan di beberapa kasus itu ada tail. Ini baru yang singly linked list ya. Untuk menerapkan linked list di Java, untuk mengimplementasikan linked list di Java, itu bisa dengan dua cara ya, nggak harus. Bisa dengan dua cara, itu menggunakan OOP, kelasnya itu node, dan juga linked list. Lalu ini metode-metodenya nanti akan dibahas belakangan. Ini metode-metode nanti di belakang. Atau menggunakan library bawaan Java. Dan ini objek juga. ArrayList pun kalau mau dideklarasikan juga sama. Misalnya ArrayList kemudian oh ya, di bagian sini kan ada ini, bagian ini. Ini itu namanya generic object. Artinya setiap objek itu memang hanya menyimpan tipe data tertentu. Misalnya integer kah, atau misalnya karakter kah. Itu namanya generic. Nah, untuk generic ini bisa teman-teman baca sendiri. Nah, untuk
array list itu juga sama caranya. Seperti ini untuk array list, sama dengan linked list, dan ini juga objek. Artinya kalau pakai library bawaan tinggal add, nanti add, nanti add, nanti remove, tinggal ini di remove, nanti ada get first, get last, dan semacamnya. Nah, operasi pada linked list, ini insertion. Katakanlah gini. Misalnya ini head-nya. Katakanlah mau masukin data ini di depan. Kalau di depan ya gampang, tinggal sambungin aja ke sini. Jadi data barunya itu di next itu head, terus ini dijadiin head yang baru. Artinya memang langsung O1. Kalau di tengah dan belakang, kalau cuman head doang ini ON. Tapi kalau ada tail, ya berarti ini tailnya kan di paling belakang. Tinggal tail next saja, terus ini dijadiin tail yang baru. Artinya kalau ada tail, itu insertion di belakang itu bisa jadi O1. Tetapi kalau di tengah, itu tetap UN. Kalau searching, karena harus dari depan, itu UN. Jadi memang itu kekurangannya linked list, itu aksesnya harus dari depan, artinya UN. Untuk update tuh kita juga harus nyari dulu karena nggak ada indeksnya. Kalau delete itu di depan tinggal, ya berarti headnya pindah ke sini. Kalau di belakang, antara bisa tailnya dimundurin, atau kalau nggak ada tail ya berarti ya bisa ini di skip ke sini. Itu kompleksitasnya UN. Kalau di tengah, untuk menghapus, itu maka menggunakan ini. Pointernya kita skip aja ke sini. Ya, sebenarnya sama-sama ON ya dengan yang tadi itu untuk array. Cuman memang lebih cepat karena operasinya tadi kan O2N. Kalau array. Kalau linked list, 2ON. Ya, sebenarnya sama-sama ON. Gitu ya. Nah, untuk metodenya yang tadi, untuk insert, update, delete, itu ada di sini. Yang slide sebelumnya. Jadi kalau misalnya append, ini tambahin ke belakang. Ya, ini ON ya, untuk menentukan tailnya di mana. Tapi misalnya seandainya sudah ada tailnya, kalau misalnya sudah ada tailnya ya berarti O1. Ini kan tailnya kan di null ya pada saat di construct. Kalau ini misalnya ditambahin ini if tail sama dengan null, ini kompleksitasnya bisa berkurang, bisa menurun. Kalau prepend masukin di awal ya tinggal ini aja head. Tinggal masukin, tinggal disisipin, nggak perlu pakai shifting. Kalau array kan mau masukin di depan harus pakai shifting, UN. Kalau masukin di belakang malah bisa O1. Kalau tahu ada berapa indeksnya. Iya kalau nggak penuh. Kalau penuh atau misalnya udah keisi, nyari lagi ya O, N.
Kemudian ini untuk menampilkan seluruh data ini ON ya. Semua algoritma juga begitu. Kecuali kalau misalnya pakai misalnya multiprosesor, N-prosesor. Kalau di parallel programming yang masih banyak diteliti, itu bisa O1. Misalnya di prosesor ini kerjain semua. Ini, nanti tampilin yang ini ya, ini ya, ini ya, ini ya. Itu akan bisa muncul secara bersamaan. Kemudian ini untuk delete. Gimana kalau delete? Ya, ini tuh algoritmanya menggunakan skipping. Artinya ketika ini di-delete, ini skip lanjut ke sini. Kalau search itu harus dari depan, sini, 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 sini. Gitu. Ya, ini untuk operasinya. Nah, linked list itu juga ada variasinya. Ada doubly linked list dan juga circular linked list. Kalau untuk doubly linked list itu mirip dengan singly linked list. Hanya bedanya di sini ada pref. Artinya coba digambarkan ulang sini. Kemudian ada pref begini. Artinya dalam sebuah node itu menyimpan tidak hanya next tetapi juga pref. Nah, apa kelebihannya? Kalau menggunakan seperti ini, itu untuk operasi deletion atau mungkin untuk dibalik reverse itu tidak perlu terlalu ribet. Kalau misalnya reverse ya. Kalau reverse tinggal bikin aja yang next jadi pref, yang pref jadi next. Tolong ya untuk yang kelebihan-kelebihan lain dari doubly linked list itu tolong dipelajari sendiri. Saya juga nggak terlalu ingat. Sedangkan untuk circular linked list itu mirip dengan yang singly linked list. Dengan catatan untuk tail-nya itu, next-nya itu adalah kembali ke head, bukan null. Untuk operasi-operasi pada doubly linked list dan circular linked list mungkin bisa dipelajari sendiri. Nah, untuk implementasi doubly linked list itu seperti ini. Mohon maaf kalau kurang kelihatan, coba ganti item aja. Gini, ini ada data, ada next, pref, dan null. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, ini harusnya int data, seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk materi stack dan queue itu selanjutnya akan dibuat, tetapi materi di PPT ini tidak ada, jadi tolong teman-teman pelajari sendiri artikel yang ada di sini, atau mungkin saya akan buat videonya terkait dengan stack dan queue. Ya, terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan selamat melanjutkan aktivitas buat kalian semua.